Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun kawan-kawan menonton video ini. Jadi dalam video ini saya perkenalkan, nama saya adalah Nazar. Ini mungkin video kesekian kali saya di YouTube, tapi yang sebelum-sebelumnya saya delete karena tidak sesuai dengan seperti yang saya inginkan. Dan hari ini kawan-kawan, saya ingin menjelaskan beberapa hal yang diributkan oleh kawan-kawan di media sosial terkait dengan akurasi rapid test yang sekarang digunakan oleh banyak negara. Gitu ya. Nah, jadi pertama-tama sebelum kita masuk ke bahasan utamanya, saya ingin menjelaskan dulu bahwa respon imun itu kawan-kawan ada beberapa. Nah, salah satunya adalah pembentukan antibodi. Yang mana pembentukan antibodi itu yang terbentuk adalah IgM dan IgG. Jadi ada IgM, ada IgG. Nah, kemudian seperti halnya perlawanan kita terhadap benda asing, maka kawan-kawan IgG IgM ini akan muncul. IgM akan muncul di fase awal dan IgG akan muncul di fase berikutnya. Ya. Nah, jadi kawan-kawan, selama ini diributkan oleh di media sosial adalah penggunaan rapid test, ya, penggunaan kaset rapid itu, ya, untuk mendeteksi antibodi terhadap si coronavirus SARS-CoV-2. Nah, jadi kawan-kawan, untuk menjelaskannya lebih lanjut, saya ingin menjelaskan bahwa jadi begini, ada beberapa pemeriksaan gitu ya. Jadi sebenarnya sebelum masuk ke rapid test, pemeriksaan untuk untuk uji jumlah antibodi ini, sekali lagi antibodi, itu ada sebelumnya adalah pemeriksaan ELISA dengan cara sandwich ELISA atau direct ELISA. Nah, sekarang disimplify, dipermudah dengan menggunakan kaset yang sekarang digunakan oleh kawan-kawan di laboratorium. Menggunakan kaset dengan metode yang sama, metodenya juga ELISA, tapi prinsipnya adalah captured ELISA. Jadi ada ada antibodi yang menangkap si target gitu ya, sehingga bisa berwarna biru. Nah, kemarin beberapa hari yang lalu saya pernah berdiskusi dengan salah satu dokter internis gitu, dokter penyakit dalam, terkait dengan beliau menyatakan bahwa sudah saatnya Indonesia meninggalkan atau pelan-pelan meninggalkan rapid test untuk digunakan sebagai diagnostik. Nah, jadi di sini karena saya juga orang di laboratorium, pernah bekerja di laboratorium dan sampai sekarang terlibat dalam teknis di laboratorium, maka saya ingin menjelaskan bahwa sampai sekarang kawan-kawan rapid test yang digunakan oleh tenaga kesehatan atau kaset rapid itu yang digunakan, itu tujuannya sekali lagi bukan untuk diagnostik. Ya, tujuannya bukan untuk diagnostik. Kenapa? Karena kalau tujuannya untuk diagnostik tentu sasarannya beda. Ya. Jadi tujuannya hanyalah untuk screening. Untuk screening. Screening seperti apa? Jadi gini, dalam pemeriksaan laboratorium itu saya tidak akan menyatakan bahwa hasil pemeriksaan 100% benar karena selalu ada sisi yang tidak diketahui gitu ya, sisi yang errornya gitu. Kalau kawan-kawan sudah pernah kuliah, sekarang kawan-kawan yang menonton saya adalah alumni-alumni dari S1, S2, S3, D3 bahkan, pasti tahu dalam sebuah penelitian pasti ada 5% nilai error. Nah, jadi kawan-kawan sama seperti itu, hasil pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan apapun, gitu ya, itu pasti ada yang namanya 5% standar errornya. Gitu ya, 5% kemungkinan ada kesalahan. Makanya perlu pembuktian lagi. Nah, penggunaan rapid test antibody yang sekarang kita gunakan, itu tujuannya bukan untuk diagnostik, tapi untuk screening. Apa itu screening? Jadi misalnya seperti ini. Anggaplah misalnya kawan-kawan ingin mengikuti sebuah acara, gitu ya. Ingin mengikuti sebuah acara yang mana, atau gini deh, kawan-kawan ingin wisuda, gitu ya. Kawan-kawan ingin wisuda. Nah, dalam berwisuda itu ada syarat-syarat dong. Syarat-syarat bahwa seseorang ini layak untuk diwisuda. Dia sudah menempuh 145 SKS, terus IPK-nya misalnya 3,00, terus misalnya nilai TOEFL-nya 550 misalnya. Nah, syarat-syarat itulah yang membolehkan dia untuk ikut wisuda. Gitu ya. Nah, syarat inilah
yang dimaksud dengan screening. Kita tentukan siapa yang layak untuk dilanjutkan ke pemeriksaan PCR. Jadi dia lebih ke penentuan siapa yang harus dilanjutkan dan siapa yang di-stop dulu. Kenapa ini perlu? Kenapa perlu screening? Kenapa nggak langsung PCR? Kata dokter tersebut, dokter internis tersebut, kenapa nggak langsung PCR? PCR aja langsung semuanya ke 250 juta umat manusia ini, ya, langsung PCR semuanya. Nggak memungkinkan gitu. Karena pertama kita nggak punya dananya, yang kedua tenaganya juga kurang. Bayangkan gini, seandainya kita mengambil sampel 10 orang, gitu ya, untuk dilakukan uji PCR. 10 orang, anggaplah satu kali pemeriksaan, ya 2 juta gitu ya, supaya gampang hitungnya, 2 juta misalnya. 2 juta 10 orang, artinya ada 20 juta yang harus dipakai untuk pemeriksaan PCR ke 10-nya. Kita main tembak 10. Tapi misal gini, misalnya dari 10 orang itu kita periksakan rapid test dulu. Ya. Kita periksakan rapid test dulu, anggaplah rapid test sekarang kan 150.000 ya, 150.000. 150.000 kemudian dilakukan uji ke 10-nya, berarti kan hanya perlu 1.500.000. Betul ya? 1.500.000. 1.500.000 ternyata setelah diujikan yang reaktif itu hanyalah 6 misalnya. Supaya gampang hitung ya, 6. Jadi 6 berarti kan 6. Nah, kemudian dari 6 itu, jadi dari 10 itu yang dilanjutkan ke PCR hanya 6 orang. Dilanjutkan ke PCR hanya 6 orang. Artinya uang yang dihabiskan 2 juta, 2 juta kali 6, 1.200.000, ya, tambah lagi tadi 1.500.000, jadi 1 juta, maaf, 1 juta, maaf, berapa sih? 12 juta ya, 12 juta tambah 1.500.000, berarti jadi 13.500.000. Bayangkan 13.500.000 dibandingkan dengan 20 juta. Itu ada keuntungan gitu ya, yang mana kita bisa menghemat dari sisi ekonomi. Sekali lagi ini hanya dari sisi ekonomi, supaya sasaran pemeriksaan kita itu tepat. Ya, supaya sasaran pemeriksaan kita itu tepat, maka perlu screening. Tapi, ya stop, tunggu dulu. Tapi benar kata dokter tersebut. Saya tidak ingin menyebutkan dokter siapa, mungkin itu private ya, privacy beliau, nanti saya yang salah. Tapi kata dokter tersebut benar bahwa seharusnya yang diperiksa adalah antigen. Dan benar gitu ya. Bahwa saya setuju bahwa SARS-CoV-2 antigen rapid test sekarang sedang digodok, diolah, dan katanya sudah mulai rilis, tapi belum, karena diagnostic value-nya masih belum bagus-bagus banget. Saya kurang tahu persis. Jadi sehingga belum bisa masuk ke Indonesia dan seterusnya. Saya terlalu mengikuti yang itu. Nah, jadi kawan-kawan, dengan menggunakan rapid test itu, maka kita bisa melanjutkan siapa yang pantas untuk dilanjutkan ke PCR. Dari PCR kemudian bisa menentukan bahwa oh ini benar bahwa si pasien positif gitu ya, positif punya corona di tenggorokannya, punya corona gitu ya. Tapi apakah masih hidup atau mati? Belum tentu. Nah, jadi kawan-kawan, dia akan dia akan mendeteksi bahwa di dalam tubuh seseorang ini memiliki antibodi terhadap SARS-CoV-2. Tapi kemudian muncul pertanyaan, bukankah antibodi itu sifatnya tentara? Gitu ya? Dan responnya pun juga lambat, tidak secepat selular biasa. Responnya pun lambat, perlu waktu, bahkan menurut penelitian itu perlu waktu sekitar 15 hari untuk memunculkan 100% antibodinya. 15 harian gitu. Artinya 2 minggu setelah terpapar, baru seseorang itu bisa memunculkan 100%. Artinya seluruh kadar antibodinya terhadap SARS-CoV-2 di hari ke-15. Nah, jadi pertanyaannya, bukankah itu salah target? Dan itu saya akui gitu ya, bahwa benar, itu salah target. Harusnya kita langsung memeriksa antigen. Tapi sekali lagi, kita bisa menggunakan rapid test itu sebagai sinyal dalam tanda kutip. Jadi misalnya gini, antibodi itu adalah polisi dan SARS-CoV-2 adalah penjahat gitu ya. Jadi misalnya di dalam rumah saya di dalam suatu rumah misalnya kawan-kawan
Dalam perjalanan pulang tiba-tiba menemukan ada polisi di depan sebuah rumah, gitu ya. Polisi di depan sebuah rumah siap-siap menyerang, pakai membawa senjata, misalnya seperti tentara dan semuanya, siap-siap menyerang, ribut-ribut, gaduh-gaduh gitu kan, di lingkungan sekitarnya juga mengalami kerusakan. Lalu kawan-kawan pasti bertanya-tanya, ini ada apa? Ada penjahat kah di dalam? Ya. Pasti pertanyaannya adalah dua. Apakah polisi ini penjahatnya masih ada di dalam rumah targetnya? Atau polisinya cuma olah perkara? Gitu ya. Jadi memang biasanya kayak di film-film India, polisi lambat datang. Gitu ya. Udah selesai aja, lambat datang. Nggak biasa gitu ya. Jadi waktu si penjahat masuk ke dalam rumah, yang pemilik rumah lapor dong. Lapor, Pak polisi, ini ada penjahat dalam rumah saya, tolong. Gitu ya. Lalu polisi datang. Perlu waktu dong polisi datang dari markas sampai ke rumah. Gitu ya. Nah, memang ada miss di sana. Ada sisi dari paparan sampai kedatangan polisi, di situ ada masa kosong antibodinya. Dan itu nanti kita bahas belakangan. Saat kita melihat polisi itu berarti ada dua kemungkinan. Apakah polisinya sudah, apakah penjahatnya masih ada di dalam rumah atau polisinya sedang olah TKP. Bisa aja polisi penjahatnya sudah mati, kemudian tinggal sisa-sisa polisi sedang mengolah TKP. Jadi ada dua kemungkinan itu. Nah, kemungkinan inilah yang digunakan untuk menjadikan rapid test ini sebagai screening. Gitu ya, sebagai screening. Nah, untuk kalau misalnya menyatakan bahwa akurasi rapid test 30%, tunggu dulu. Tunggu dulu. Jadi kawan-kawan untuk membahas akurasi itu ada dua sisi penting. Ya sebenarnya ada banyak lagi nilai positive value dan lain-lain, nilai errornya dan lain-lain banyak. Tapi paling tidak kita bisa melihat dua poin yang penting, yaitu sensitivitas sama spesifisitas. Rapid test ada dua, sensitivitas ada spesifisitas. Sensitivitas itu artinya seberapa banyak hasil positif atau hasil reaktif yang diberikan terhadap sampel atau spesimen yang benar-benar positif. Kalau sensitivitas, dia seberapa banyak hasil non-reaktif yang dimunculkan pada sampel yang benar-benar, pada spesimen yang benar-benar negatif. Gitu. Nah, jadi kawan-kawan, menurut beberapa penelitian, alat rapid test yang digunakan di Indonesia itu bahkan sampai mencapai sekitar 98%. Baik, saya akan membukakan salah satu contoh merek. Gitu ya. Salah satu contoh merek, ya ini punyanya, sebentar, ini punyanya, ini adalah rapid test punyanya Helgen. Ini contoh, punyanya Helgen, kawan-kawan bisa kawan-kawan lihat di sini. Dia melaporkan bahwa nilai sensitivitasnya adalah 90 sampai 98%. Nilai spesifisitasnya untuk IgG adalah 95 sampai 99%. Bayangkan. Nah, tapi kenapa ada yang mengatakan 30%? Kenapa ada yang mengatakan akurasinya hanya 30%? Karena saya akhirnya mulai memahami gaya analisanya. Jadi mereka menyatakan kenapa hanya 30%? Karena mereka menilai, mereka berharap dengan pemeriksaan rapid test kita mendeteksi corona. Tentu saja itu bukan hal yang tepat karena tidak apple to apple, tidak sesuai targetnya. Rapid test yang kita gunakan itu targetnya adalah antibody, bukan antigen, bukan si corona, polisi. Kita target adalah polisi, bukan corona. Nah, kemudian harapannya adalah dengan memeriksa rapid, kita tahu dengan memeriksa polisi, kita bisa menarget penjahat. Nah, tentu ini adalah akurasi yang kalau misalnya kita pakai istilah seperti itu, seandainya kita benarkan istilah seperti itu, maka saya bisa sepakat bahwa akurasinya rendah. Tapi kalau kita sesuaikan dengan target yang sebenarnya, maka
rapid test yang kita gunakan akurasinya sudah cukup baik untuk mendeteksi antibodi, sehingga bisa kita gunakan untuk screening. Bisa digunakan untuk screening. Nah, jadi kawan-kawan, antigen antibodi, reaksi antigen antibodi itu memang maaf, antigen SARS-CoV-2 target kita yang mau kita serang, yang mau kita periksa itu memang tidak bisa diperiksa dengan rapid test yang kita gunakan. Tapi rapid test yang kita gunakan bisa digunakan sebagai screening. Apakah itu salah? Tidak, tentu tidak. Karena secara prinsipal, secara logikanya, itu bisa digunakan tapi bukan untuk diagnostik. Karena itu hasilnya bukanlah positif dan negatif, hasilnya hanyalah reaktif dan non-reaktif. Gitu ya, reaktif dan non-reaktif. Bukan positif dan negatif. Kemudian dilanjutkan ke PCR. Di PCR pun, atau gene expert atau yang sejenisnya dengan menggunakan basis DNA, di sana pun mereka tidak menggunakan positif dan negatif. Belum menggunakan positif dan negatif. Setelah 2 kali uji baru menyatakan positif dan negatif. Supaya apa? Sekali lagi bahwa tadi pemeriksaan kita tidak bisa memberikan kebenaran 100%. Hanya mendekati kebenaran. Ada 5% kemungkinan error, kemungkinan yang salah. Nah, itu kawan-kawan kenapa kita menggunakan rapid test saat ini sebagai screening. Sekali lagi, ini hanya screening. Apakah kawan-kawan setelah reaktif pasti mempunyai corona? Perlu dilanjutkan. Saya tidak berani menyatakan tidak berani menyatakan iya. Tapi kawan-kawan perlu dilanjutkan dengan PCR. Jadi kawan-kawan yang sekarang sedang yang mungkin sudah memeriksakan, kemudian hasilnya reaktif, tolong dilanjutkan ke PCR. Kalaupun hasilnya non-reaktif, hati-hati dulu, tetap bertahan, tetap jaga lingkungan supaya, jaga diri, jaga lingkungan supaya jangan-jangan kita memeriksanya di area gap antara penjahat sudah baru masuk rumah sampai polisi datang. Jangan-jangan kita sedang berada di area di situ. Jadi tetap harus jaga diri juga. Nah, sekali lagi itu hanya screening. Karena hanya screening, maka tidak menunjukkan diagnostik apapun, hanya sebagai pemilah mana pasien atau responden yang harus dilanjutkan ke PCR. Ya. Nah, kemudian kawan-kawan, saya juga melihat banyak kawan-kawan di lapangan menggunakan darah kapiler, darah yang kapiler yang di sini sebagai spesimen, gitu ya. Jadi kemarin sempat juga di daerah saya ada bukan keributan kali ya, ada perdebatan antara menggunakan darah vena dengan darah kapiler. Walaupun dalam insert kit yang disertakan oleh alat, oleh rapid test tersebut, menyatakan boleh menggunakan darah kapiler, gitu ya, boleh menggunakan whole blood, boleh menggunakan darah kapiler, boleh menggunakan darah vena, boleh menggunakan serum, gitu ya. Walaupun seperti itu, tetap saya menyarankan untuk menggunakan serum saja. Kenapa? Karena kemungkinan errornya menjadi sangat kecil. Jadi untuk kawan-kawan tenaga laboratorium yang menonton ini, saya sarankan, walaupun saya hanya menyarankan, untuk menggunakan darah serum, untuk menggunakan serum sebagai spesimen. Memang repot. Saya akui akan repot sekali, apalagi jika melakukan pemeriksaannya secara masif. Memang akan repot, tapi pemeriksaannya akan meminimalisir banyak error. Kawan-kawan menggunakan darah kapiler. Kawan-kawan menggunakan darah kapiler, di situ akan ada campuran cairan sel dan lain-lain. Apalagi kalau misalnya dipijat dan lain-lain, banyaklah errornya di situ. Kalau menggunakan whole blood, warna yang terbentuk akan warna samar. Jika warnanya samar yang terbentuk, akan sulit dibaca. Nah, jadi kawan-kawan saya sarankan tetap pakai serum supaya menghindari, meminimalisir kesalahan-kesalahan teknis terkait spesimen. Untuk itu saja, kali ini kita akan membahas keributan-keributan yang ada di media sosial terkait pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium apapun itu. Mudah-mudahan saya bisa istiqomah melanjutkan video-video berikutnya membahas tentang pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium yang akan kita lakukan atau yang sedang diributkan di media sosial, supaya setidaknya ada enlightenment. Mudah-mudahan video ini bisa menggoda kawan-kawan bisa menjadi lebih penasaran lagi, sehingga kawan-kawan akan mencari informasinya lebih dalam, mencari informasinya lebih banyak lagi. Jika saya salah,
Mohon maaf, itu hanya keterbatasan ilmu saya. Ya. Itu hanya keterbatasan ilmu saya. Mohon kasih masukan kepada saya. Dan sekali lagi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan juga kawan-kawan bisa mengambil manfaat dari video ini. Dan tunggu dulu, jangan percaya hoax. Mudah-mudahan ini bisa mencoba membuat kawan-kawan penasaran sehingga mencari informasi yang lebih valid lagi. Terima kasih, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.